Kalau kau masih sayang nyawa, kau harus paksakan dirimu jika mau selamat. Jarak ke desa sudah tidak seberapa jauh dari sini. Kumohon jangan sia-siakan perjuanganku untukmu setelah melalui semua ini. Hati Arham mencelos setelah ditampar dan dibentak Nani. Lalu ia menuruti juga seruan wanita itu untuk kembali lari. Lolongan buas tadi memekakan telinga mereka, disusul dengan kemunculan sosok makhluk bertubuh jangkung dan berkaki kuda yang melompat menerobos pepohonan. Nyala merah di matanya menyemburatkan hawa jahat yang ketara. Sekali saja ia mengayunkan kaki hewannya, maka langkah yang dihasilkannya begitu panjang dan lebar. Sosok wanita itu yang dilihat Arham sewaktu di gubuk sebelumnya. Bahkan sudah dikatakan oleh Nani jika makhluk berbentuk aneh tersebut adalah penguasa gaib di daerah ini. Makhluk tersebut berlari kencang hendak menerjang mereka berdua. Arham menangis ketakutan, keringat dinginnya membasahi sekujur tubuh. Ia gemetar hebat. Nani terperangah sejenak, namun buru-buru dapat menguasai diri dan kembali menarik Arham untuk yang kesekian kalinya. Cepat, cepat, pakiknya cemas. Mengetahui calon mangsanya berani kabur, si wanita semakin murka. Segera ia ubah posisinya dari berlari dengan dua kaki, hingga berubah berlari dengan posisi merangkak. Dalam bentuk demikian, gerakannya menjadi jauh lebih cepat. Lidahnya yang bercabang terjulur memanjang keluar dari mulut. Sementara kikikannya yang angker membahana di seantero hutan. Bahkan Nani yang tadinya bersikap pemberani dan tangguh tidak kuasa menyembunyikan rasa takutnya pada makhluk tersebut. Yang bisa ia lakukan saat ini hanya menjauhkan Arham dari cengkramannya. Keduanya mati-matian berusaha menghindari tangkapan si penguasa hutan. Mereka berlari dan terus berlari sampai akhirnya tiba di suatu tanah lapang. Dari bukit kecil ini, Arham melihat sederetan rumah-rumah sederhana berbaris rapi di bawah sana. Wajah Nani langsung sumringah. Berhasil, kita berhasil keluar dari hutan, jeritnya kegirangan. Benarkah? Gumam Arham ragu. Sayup-sayup ia mendengar kokokan ayam jantan diiringi suara lantunan tarhim dari surau yang ada di sana. Malam yang panjang telah beralih ke waktu fajar. Akhirnya, Arham yakin ia telah berada di desa. Suara-suara tersebut mengalun begitu merdu di telinga Arham. Tanpa disadari, air matanya menetes jatuh. Hatinya bahagia karena berhasil melewati semua teror mengerikan yang ia alami di hutan sana. Arham berjalan perlahan menuju desa di bawah. Nani mengiringinya dengan setia sambil berpegangan tangan. Di tepi batas kawasan hutan, Nani melepas genggamannya pada Arham. Langkahnya pun terhenti. Loh, kenapa kau malah berhenti di sini? Tanya Arham, heran dengan perubahan sikap Nani. Bukannya kau juga mau pulang? Kau tinggal di desa itu juga kan? Kepala Nani menggeleng pelan. Wajahnya kembali murung. Arham menggenggam lagi jari jemari Nani yang dingin. Tunjukkan saja yang mana rumahmu. Kita bisa bersama-sama ke sana, ajak Arham. Dengan halus Nani melepaskan tangan Arham. Maaf, aku tidak bisa, balasnya. Tidak ada lagi tempat untukku di sana. Hanya hutan itu satu-satunya tempatku bernaung, tambah Nani dengan nada sedih. Tapi kau telah bersusah payah membantuku keluar. Akan aku katakan pada orang-orang bahwa kaulah yang menyelamatkan diriku, biar mereka tahu, bujuk Arham. Nani tidak menolak. Sekali lagi maaf, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini, tugasnya. Tugasku untuk menolong siapa saja yang dalam kesulitan, termasuk kau, sewaktu tersesat di hutan sana. Dan sekarang, semuanya sudah selesai.
Arham terlalu lelah untuk memahami ucapan yang dilontarkan Nani. Namun, ia tahu ini artinya saat berpisah dengannya telah tiba. Secara spontan dipeluknya Nani dengan penuh rasa haru. Bibirnya bergetar mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Air mata berderai membasahi wajahnya. Sambil menjauh, Arham melambaikan tangan kepada Nani yang menyaksikan ia pergi. Sungguh sulit bagi Arham untuk berpisah dengan wanita sebaik dia. Walau pertemuan mereka sangat singkat, namun Arham dapat merasakan ketulusan seorang sahabat sejati di dalam dirinya. Hati Arham dirundung kesedihan tatkala sosok Nani tidak terlihat lagi karena jarak antara mereka sudah semakin jauh. Ia berjalan tertatih-tatih menuju salah satu rumah warga desa. Dari situ, rencananya ia akan meminta bantuan lebih lanjut. Tapi ketika ia hendak menggedor rumah tersebut, kepalanya terasa berat. Tubuhnya yang letih malah ambruk di ambang pintu. Arham pun jatuh pingsan. Setelah Arham ditemukan oleh penduduk pada pagi harinya, ia dirawat sementara di rumah kepala desa. Satu hal yang mengejutkan, Arham baru mengetahui jika ia telah menghilang 3 hari lamanya. Padahal ia merasa hanya berada semalam saja di hutan. Ada warga yang mengatakan bahwa hutan di kawasan pinggir desa tersebut memang angker. Namun jarang sekali ada orang yang tersesat di dalamnya. Dan menurut pengakuan warga juga, baru kali ini ada orang luar yang kesasar saat hendak masuk ke desa mereka. Arham jadi malu, tapi pikiran Arham masih linglung. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kepala desa tidak dapat ia simak dengan seksama. Kejadian demi kejadian aneh yang berlangsung selama ia berada di hutan seolah hanya seperti mimpi buruk belaka. Ia sudah lupa detailnya seperti apa. Sekilas Arham ingat dengan seseorang yang telah menyelamatkan dirinya dari mara bahaya ketika ia dikejar-kejar di hutan. Tanpa bantuan dari orang tersebut, mustahil dirinya berhasil keluar dari wilayah tersebut dalam keadaan hidup. Nani, ia ingat betul dengan nama itu. Kepala desa dan beberapa warga yang ada di situ terperajat mendengar Arham. Awalnya mereka ragu, namun akhirnya mereka mengungkapkan suatu fakta. Dengan raut wajah sedih, kepala desa berkata, "Sebenarnya, Nani adalah istri dari putraku yang telah meninggal. Namun sayang, Nani pun sudah tidak ada lagi di sini. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Aku ingin menemuinya. Aku harus berterima kasih pada dia," desak Arham. Lalu kepala desa menjawab dengan dalam, "Maafkan saya, tapi Nani sudah lama wafat. Ia ditemukan meninggal setelah menghilang beberapa hari. Bahkan saya sendiri yang mengangkat jenazahnya dari gubuk di tengah hutan itu 5 tahun yang lalu." Arham terenyah. Satu persatu adegan ketika ia melewati berbagai teror bersama Nani melintas di kepalanya. Terlalu banyak yang belum ia pahami seutuhnya mengenai peristiwa malam tadi. Arham berpikir keras, namun tidak juga menemukan jawaban yang pasti. Hati Arham pilu. Sekali lagi ia menitikkan air mata, lalu di dalam hati ia berdoa untuk kebaikan Nani yang berada di alam sana. Gerimis membasuhi bumi dengan syahdu pada siang hari itu. Dari dalam kelas yang telah sepi, Arham melamun memperhatikan rintik-rintik yang membasahi jendela. Sudah 4 bulan lamanya ia menetap sambil mengajar di desa Gula Jawa. Sedikit-sedikit ia mulai menyukai desa ini, baik dari faktor penduduknya, suasana yang sederhana, dan juga lingkungannya yang masih asri. Arham tergugah dari lamunan panjang ketika matanya menangkap sesosok perempuan sedang berdiri di tengah-tengah hujan. Perempuan yang tampak tidak asing tersebut memperhatikan dirinya dengan tubuh basah bermandikan gerimis.
Seketika Arham bahagia. Ia tersenyum melihat Nani yang ada di sana. Baru sekarang ini ia muncul kembali setelah pertemuan terakhir mereka saat kejadian di hutan waktu itu. Nani pun membalas senyum Arham dengan senyum yang begitu tulus. Bibirnya terucap pelan, mengatakan selamat tinggal. Lalu ia melangkah mundur ke balik pepohonan dan kemudian sosoknya pun menghilang.